wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang contoh pendidikan karakter di Indonesia dan di luar negeri. Kami dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah Dasar Pendidikan, dosen pengampu Ibu Putri Ulfa Kamalia SPD MPD. Next. Berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Serla Pramesti, yang kedua Afrin Nursevi, yang ketiga Anandita Alivia, yang keempat Zaidatul Najia, yang kelima Fikri Ardana, yang keenam Hesti Nanda, yang ketujuh Novita Ainun Novita Anggraini. Selanjutnya akan dibacakan oleh materi yang pertama yaitu pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam Grand Design Pendidikan Karakter adalah proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan, misalnya sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter menjadi hal yang sangat urgent karena beberapa kasus yang kian merebak di sekitar kita, misalnya saja korupsi kian menjamur, pergaulan bebas, kenakalan remaja, kasus narkoba, dan lain sebagainya. Terdapat hal-hal yang menjadi urgensi pendidikan karakter bangsa, misalnya 1. Memudarnya nasionalisme dan jati diri bangsa, 2. Merosotnya harkat dan martabat bangsa, 3. Mentalis bangsa yang buruk, 4. Krisis multidimensional, 5. Degradasi moral karakter bangsa. Pendidikan karakter menjadi sorotan di berbagai negara karena banyak fenomena atau kejadian yang semakin marak terjadi, misalnya saja di negara Indonesia, Singapura, Amerika, Inggris, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, pendidikan karakter di Indonesia. Menurut undang-undang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan serta membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menceritakan kehidupan berbangsa serta berupaya untuk mengembangkan potensi serta kemampuan peserta didik. Kemudian, strategi ataupun implementasi pendidikan karakter pada tingkat sekolah berbeda-beda. Pada salah satu penelitian disebutkan bahwa strategi yang digunakan dalam penerapan pendidikan karakter. Yang pertama, pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran. Yang kedua, internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga, baik kepala sekolah, guru, dan keluarga, atau orang tua. Yang ketiga, pembiasaan dan latihan, pemberian contoh dan teladan, menciptakan suasana karakter di sekolah. Yang keenam, pembudayaan. Ini ya, adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan kujaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 3. Pendidikan karakter di luar negeri. Singapura. Pendidikan yang ada di Singapura merupakan salah satu yang terbaik di dunia setelah Finlandia. Terdapat beberapa dasar filsafat yang digunakan di negara ini, misalnya filsafat analitik, filsafat progresivisme, eksistensialisme, serta rekonstruksionalisme. Pendidikan di Singapura juga sangat menyesuaikan dengan perkembangan anak, artinya bahwa dalam tahap perkembangan peserta didik selalu mengalami proses pembentukan psikologi dari tahap ke tahap, dan juga setiap psikologi pribadi peserta didik tidak akan selalu sama. Di Singapura misalnya peserta didik diberikan metode pelajaran menulis sambil mendengarkan musik, itu disesuaikan dengan perkembangan usia mereka. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana peserta didik diajarkan menulis serta matematika pada saat mereka masih TK, sehingga peserta didik yang masih usia muda dipaksakan untuk mengerti matematika dan belajar membaca. Fun. And when school is fun, you don't get kids waking up. Think of the Socratic questions. Ngee Ann Secondary School is a typical school in Singapore where we take in students with different academic abilities. Jepang. Pada dasarnya pola pendidikan di sekolah yang ada di Jepang serupa dengan yang ada di Indonesia, yakni memiliki pola 6-3-3-4. Budaya di Jepang memegang peranan yang sangat besar dalam proses penanaman moral atau karakter pada diri seorang anak. Khususnya ibu memiliki andil yang sangat besar untuk mendidik seorang anak. Seorang ibu tidak akan pernah berhenti untuk terus mendorong anak-anaknya untuk belajar dan menciptakan keseimbangan dalam pendidikan.
Terdapat beberapa hal yang mungkin terlihat sangat remeh dilakukan, namun hal tersebut menjadi cara untuk menanamkan pendidikan karakter di Jepang. Contohnya post-it ucapan terima kasih, peta keamanan lingkungan, mendidik gotong royong, mendidik untuk selalu memiliki tujuan, koran yang ditulis tangan atau yang dikenal dengan istilah Tegashin-kun, dan mengasah empati. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap negara memiliki strategi dan implementasi yang berbeda. Dasar dari pendidikan karakter tersebut berasal dari kebudayaan ataupun nilai-nilai yang telah berkembang di masyarakat negara tersebut. Di Indonesia, pendidikan karakter memang telah diterapkan di sekolah-sekolah mulai dari ranah usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Meskipun dalam praktik atau implementasinya masih banyak hal yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan, baik melalui manajemen sekolah ataupun peningkatan kompetensi guru. Di Singapura yang memiliki landasan filsafat misalnya filsafat analitik, filsafat progresivisme, eksistensialisme, serta rekonstruksi nasionalisme, yang pada dasarnya menuntun pada sistem pendidikan yang tidak hanya berfokus pada ranah-ranah kognitif, namun juga efektif. Di negara Jepang, sejak anak masih duduk di bangku sekolah dini, anak-anak telah diajarkan untuk melakukan hal-hal kecil yang mengandung nilai moral atau karakter. Misalnya tentang ucapan terima kasih, membantu orang tua, meminta maaf, dan seterusnya. Implementasi pendidikan karakter. Indonesia menduduki peringkat ke-71 di dunia sebagai bidang pendidikan. Berikut adalah contoh pendidikan karakter di Indonesia dengan di Jepang. Perbedaannya terlihat kalau di Indonesia, sekolah di Indonesia memiliki tukang kebun untuk membersihkan sekolah, sedangkan jika di Jepang tidak menggunakan tukang kebun untuk membersihkan sekolah, tetapi siswa atau muridnya yang disuruh untuk membersihkan sekolah akan menumbuhkan karakter gotong royong, berbeda dengan yang ada di Indonesia yang harus menggunakan tukang kebun untuk membersihkan sekolah. Berikut inilah contoh perbedaan dari pendidikan karakter Indonesia dengan Jepang. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.